Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap untuk beraksi. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Oke guys, alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita Sikat terus. Yes guys, alhamdulillah ya, terima kasih kepada kalian ya semua yang terus mendukung kita. Untuk hari ini kita bakal melihat daripada channelnya Indoline, yang mana di sini ada satu judul yang mana ini adalah calon presiden 2024 guys. Ya untuk di Indonesia. Siapa saja ya calon-calonnya guys ya? Ya betul, sebab kita sendiri pun di Malaysia ini masih lagi macam pengen tahu lah siapa calon-calon presiden Indonesia Yang bakal menggantikan Pak Jokowi pada tahun 2024 ya guys ya. Ya, mungkin kalian lebih arif tentang calon-calon itu, tapi kami ini baru ingin mengetahui. Ya, baru kita pengen kenal nih, baru kita pengen tahu guys. Jadi Yes. kalau basa-basi kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Di tengah kasus virus corona yang begitu mengkhawatirkan terjadi di Indonesia, masih ada satu topik yang masih menjadi perhatian banyak pihak. Meski momennya masih lama, yakni tokoh-tokoh yang bisa menjadi kandidat atau calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti. Pak Ganjar. Beberapa lembaga sebelumnya sudah mengeluarkan proyeksi atas hasil survei tentang elektabilitas dari para Pak calon Anies. presiden 2024. Yang terbaru, ada hasil laporan riset dari Lab 45 dengan judul Triangulasi Tilik Data Aktor Politik 2024. Dalam laporan tersebut, Lab 45 memetakan siapa-siapa saja tokoh yang punya kans di 2024 nanti. Ada 23 nama muncul yang dinilai Lab 45 punya peran dan kans penting di dalam Capres 2024 atau kompetisi politik 2024 secara umum. Tokoh yang terdiri dari petinggi partai, pimpinan militer atau purnawirawan, menteri dan kepala daerah itu dipantau eksposurnya dalam pemberitaan daring terkait politik keamanan, ekonomi politik, perempuan dan orang muda, serta percakapan di Twitter. Pada klaster Polkam, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi figur dengan eksposur terbesar. Kemudian Erlangga Hartarto menempati posisi terasa dalam pemberitaan seputar ekonomi dan politik. Lantas Sandiaga Uno menjadi tokoh dengan eksposur tertinggi terkait isu perempuan dan orang muda. Sedangkan Anies Baswedan menjadi juara untuk pembicaraan di media sosial. Adapun 5 tokoh yang punya skor kumulatif tertinggi dengan perhitungan eksposur mereka di media daring atau media sosial adalah urutan pertama Anies Baswedan, kemudian diikuti Muldoko, serta Erick Thohir, Mahfud MD, Erick Thohir. dan urutan kelima Sandiaga Uno. Di antara kelima tokoh tersebut, Erick Thohir punya eksposur tertinggi dalam klaster pemberitaan ekonomi dan politik. Begitu pula Sandiaga Uno yang paling banyak dikaitkan dengan isu soal perempuan. Kedua tokoh ini terekam saling bersaing memperebutkan perhatian konstituen orang muda. Untuk Muldoko dan Mahfud MD menjadi tokoh dominan dalam pemberitaan politik dan keamanan selama 6 bulan terakhir ini. Sedangkan untuk eksposur Anies Baswedan dan Muldoko terpantau sangat tinggi dalam percakapan netizen. Anies cenderung ditopang oleh jejaring media sosial yang kuat
Sementara perbincangan mengenai Muldoko yang sangat menguat disebabkan oleh posisinya sebagai kepala staf presiden dan polemik internal dalam Partai Demokrat. Kemudian survei ARSC Capres 2024. Elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi, kalahkan Prabowo dan Ganjar. Lembaga Survei Akar Rumput Strategis Consulting atau ARSC merilis survei nasional mengenai elektabilitas sejumlah tokoh yang masuk bursa calon presiden atau capres untuk pemilihan presiden 2024. Peneliti ARSC Bagus Balgi mengatakan, tanpa disodorkan nama, responden ditanya siapa tokoh pilihannya sebagai capres selanjutnya. Hasilnya, klaim ARSC, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling banyak disebut responden. Paling ramai guys. Kemudian Prabowo Subianto, kata Bagus dalam rilis survei yang diselenggarakan secara virtual Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Nah, berikut hasil survei top of mind. Pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 17,01%. Di urutan kedua, Ketua Umum Gerindra dan Menhan Prabowo Subianto 14,32%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Pak Ganjar 11,25%. ini tiga ini antara Menteri yang populer Pariwisata lah ya. dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Kalau di medsos itu guys, 6,87%. yang sampai lah kepada Gubernur kita Jawa gitu ya. Barat Ridwan Kamil ini pun sampai juga. 5,86%. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 5,55%. Menteri Sosial Tri Risma Maharani 3,97%. Oh, ada juga. Kemudian di urutan ke-8 Erlangga Hartarto 3,83%. Ketua DPR Puan Maharani 2,48%. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 0,66%. Kemudian Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 0,41%. Oh ini guys, ini pada tahun 2021 ya punya Kemudian di urutan selanjutnya Statistik. Ketua statistik Umum ya, tapi PBNU, sekarang Said Pak Akil Erick Siraj, Thohir semakin naik juga ya. 0,41%. Cuma dari segi calon presiden Menteri dan Dalam Negeri Tito Karnavian wakil 0,33%. udah enggak, kalau nggak salah ada Urutan sudah senarainya. ke-14, Ya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin 0,33%. Ketua MPR Bambang Susatyo 0,33%. Kemudian yang Termasuk terakhir, Gibran juga ya kan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Sebagai atau wakil PKB, presiden. Muhaimin Iskandar 0,25%. Bagus menjelaskan, survei ini juga meminta responden untuk mengungkapkan alasan memilih kandidat capres tersebut. Sebanyak 15,25% responden beralasan kinerja kandidat tersebut sudah terbukti. Kemudian disusul 13,70% adalah mereka yang berpengalaman. Dan kemudian mereka yang bersih dan jujur ada 10,58%. Serta 8,76% memilih karena ketegasannya. Begitulah ungkap Bagus. Selain itu, ada juga seperti karena programnya bagus, bertanggung jawab, cerdas, visioner, bijaksana, berwibawa, nasionalis, komitmen, dan populer juga menjadi alasan responden untuk memilih kandidat itu, tambah dia. Kendati demikian, hasil survei juga menyatakan bahwa sebanyak 60,66% responden mengaku bahwa pilihannya masih dapat berubah. Kemudian, sebanyak 31,82% responden menjawab kandidat tidak akan berubah. Lalu 5,95% menyatakan tidak tahu dan 1,57% tidak menjawab. Adapun survei itu dilakukan kepada 1.200 responden dari perwakilan 34 provinsi di Indonesia. Metode survei yang dilakukan adalah multi-stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,9% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Begitulah ungkap Bagus. Nah, itu sebenarnya daripada Indoline lah tentang calon presiden 2021, dan kita pengen lihat sedikit sebanyak berkenaan dengan ini calon pemilu 2024 yang sudah diupdate
yaitu Ya. Pak Anies. Seterusnya wakilnya ialah Muhaimin Iskandar. Seterusnya Pak Ganjar. Wakilnya Mahfud, calon presiden Prabowo, dan juga wakil Gibran. Yes, ini guys, 3 ini guys ya. Yes, Dan 3 juga ini pencalon antara utama. ya, ini antaranya yang tiga ini sangat luar biasa ya. Dan ketiga ini sangat luar biasa sekali sebenarnya, yang memang kita udah kenali ya Bace ya. Iya, betul. Pak Ganjar, Pak Anies, dan juga Pak Prabowo. Memang sangat luar biasa mereka 3 ini guys ya. Jadi siapakah calon pilihan kalian untuk Presiden Indonesia pada tahun 2024 nanti ya? Berikan pendapat kalian di bawah seperti biasa ya. Insyaallah ya, kita bakal lihat satu persatu nanti. Dan juga kalau kalian ada video-video yang luar biasa yang pengen kita reaksi ya, silakan berikan video bersama dengan link. Calon ini guys Yes. juga. Insya Allah kita akan reaksi nanti gimana ya guys ya. Memang sangat luar biasa, tiga-tiganya juga luar biasa. Sebagai reaktor yang selama ini pernah mereaksi ketiga-tiga ini juga ya Baci ya. Ya, jadi kita pengen tahu pendapat kalian juga, siapakah calon presiden rakyat Indonesia yang dipilih pada tahun 2024 nanti. Ya, kita sama-sama menunggu dan menantikan ya sesuatu yang sangat luar biasa pada tahun 2024 ya. Dan juga ya, yang ini kita bakal tunggu aja lah guys, kita nantikan lah. Mungkin insya Allah ya, siapakah Betul. calon presiden kalian. Jadi sila komentar di bawah, berikan pendapat kalian. Sebab kita pun Insyaallah hanya menunggu berita daripada Indonesia sendiri untuk melihat siapakah yang bakal menjadi presiden. Yes guys, jadi guys gak perlu basa-basi, insyaallah ya kita bakal reaksi lagi. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Pada berdua, sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berikan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.